بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dengan kita mengkaji kitab Al-Arba'un Hadits An-Nabawiyyah fi Minhaj Ad-Da'wah As-Salafiyyah. 40 hadis nabawiyah dalam manhaj dakwah salafiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjut lagi. Sebelumnya kita telah membahas hadis yang pertama, ya, hadis tentang niat, yang mana di pembahasan tersebut kita diingatkan untuk mengikhlaskan niat kita, ya, agar kita memiliki niat yang baik dalam seluruh ibadah yang kita lakukan, dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Bahkan dengan niat yang ikhlas, ini akan menyelamatkan seorang muslim dari godaan syaitan, dari penyimpangan dan kesesatan yang datang dari syaitan. Namun di akhir pembahasan, penulis menjelaskan bahwa untuk selamat atau untuk bisa mengikuti jalan yang lurus, tidak cukup hanya dengan ikhlas saja. Ada poin yang kedua, yaitu tauhid masdarut talaqqi. Ya, harus satu sumber di dalam mengambil agama. Jadi kita sebagai seorang muslim, ya, mengambil agama kita dari sumber yang satu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita baca hadis yang kedua. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas fi hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia pada haji wada. Haji wada terjadi pada tahun yang keberapa Hijriah? Ada yang tahu? 9. Hampir benar. 10, ahsanta. Haji wada terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Dan haji ini merupakan satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama 9 tahun beliau di Madinah,
itu beliau tidak pernah melaksanakan ibadah haji hingga tahun yang ke-10 baru kemudian beliau melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji beliau dari awal sampai akhir ini diceritakan oleh Jabir bin Abdullah dalam hadis riwayat Muslim. Ya, diceritakan dari awal sampai akhir, hadis yang cukup panjang. Nah, di antara potongan hadis tersebut Nabi SAW ketika berkhutbah di Haji Wada, beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, falan tadillu abada, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullahi wa sunnati, yaitu kitabullah Al-Quran, ya, wa sunnati, dan sunnahku. Maka ketika seorang muslim berpegang teguh dengan keduanya, maka insya Allah dia tidak akan tersesat. Dia akan mengikuti jalan yang lurus. Karena setiap kita berharap agar kita bisa mengikuti jalan yang lurus. Ketika kita sholat, kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim. Setiap sholat kita mengulang-ulang ayat ini. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar Allah menunjuki kita ke jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus tersebut adalah jalan Al-Quran dan As-Sunnah. Seseorang dikatakan mengikuti jalan yang lurus apabila dia berpegang teguh dengan keduanya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, kemudian oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, ya, dan yang lainnya. Baik, ini kemudian dijelaskan oleh penulis. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa fi hajjatil wada'." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia pada haji wada'. Wa hajjatul wada' hadhihi hiya al-hajjatul wahidah allati hajjaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan haji wada' ini merupakan satu-satunya haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama hidup beliau satu kali haji. Kalau umrah berapa kali? Rasulullah pernah umrah berapa kali? Berapa? 4 kali. Ahsanta. Ya, beliau pernah umrah 4 kali, tapi kalau haji hanya 1 kali. Wa kana qad hajja wa amara an-nasa an yahujju fi hadzal 'am. Maka di tahun tersebut, ya, beliau melaksanakan haji dan memerintahkan manusia untuk menunaikan ibadah haji. Wajtama'a hasyadun ha'ilun minal muslimin. Maka pada haji wada, ya, jumlah kaum muslimin yang mengikuti ibadah haji sangat banyak. Ada yang tahu berapa? Ya. Ada yang tahu berapa jumlahnya? Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, angkanya sekitar 120.000 orang para sahabat. Ya, 120.000, ya, sahabat yang mengikuti haji wada. Fakana haqqan 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yadulla ummatahu 'ala khairin ma ya'lamuhu lahum fi hadhihi al-hajjah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha atau senantiasa menunjukkan kebaikan kepada umatnya. Jadi semua jalan-jalan kebaikan itu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
semua jalan kebaikan, semua jalan yang membawa seseorang ke surga, semua jalan keselamatan ini sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yubayyinu lahum ma'alimul Islam wal 'ismatu min ad-dhalali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya tentang Islam, wal 'ismatu min ad-dhalali, dan bagaimana caranya agar kita selamat dari kesesatan. ويجمع لهم ذلك في كلمات جامعة مختصرة واضحة بينة جلية لا غموض فيها. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan penjelasan mengenai jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan kesesatan dalam kalimat-kalimat yang ringkas, jelas, tidak ada la ghumudha fiha, tidak ada yang samar. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, ay intabihu wasma'u, wahai sekalian manusia, maksudnya perhatian dan dengarkan baik-baik dan pahami baik-baik. Inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abada. Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Kitabullahi wa sunnati, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam i'tasamtum, adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tasamtum ay tamassaktum, maksudnya adalah kalian berpegang teguh. Wa qauluhu kitabullahi huwal Qur'an, adapun ucapan beliau kitabullah maksudnya adalah Al-Qur'an. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, firman Allah. Jadi bukan kalamun nafsi kemudian ditakbirkan dalam bentuk Al-Quran kama qalahul asyairah. Al-mu'jaz al-munazzal ala khatamul anbiya wal mursalin. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada penutup para nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitatil amin Jibril, dengan perantara al-amin Jibril. Jadi Al-Quran itu kalamullah, ini yang pertama. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, biwasitatil Jibril, dengan perantara Jibril. Al-maktubu fil masahif, yang ditulis di mushaf. Al-manqulu ilaina bit-tawatiri, kemudian dinukil kepada kita secara mutawatir. Al-muta'abbad bitilawatihi, seseorang beribadah dengan membacanya. Artinya kalau dia membaca Al-Quran, di saat itu dia beribadah dan dia mendapatkan pahala. Al-mabdu'u bi suratil Fatihati, al-makhtumu bi suratin Nas, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Ini adalah ta'rif Al-Quran istilahi. Dan Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Tidak seperti yang dikatakan oleh siapa? Asy'ariyah. Nah, al-Asy'ariyah yaqulun anna al-Quran makhluk. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan dalam permasalahan ini orang-orang apalagi satu kelompok, saya lupa namanya,
Hah? Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah mengatakan ya Al-Quran itu kalamun nafs, ibarah an kalamin nafs. Tapi Al-Quran itu bukan makhluk. Jadi dalam permasalahan ini Mu'tazilah jauh lebih baik daripada Asy'ariyah. Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk, ya bukan makhluk. Adapun yang tertulis di mushaf, maka mushafnya itu makhluk, kertas, tinta, itu semua makhluk, tapi yang ditulis itu bukan makhluk. Ya, sama halnya ketika kita membaca Al-Quran, as-sautu sautul qari, ya, yang membaca, ya, suara qari itu makhluk, tapi yang dibaca itu bukan makhluk, karena Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, dan perkataan Allah itu bagian dari sifatnya. Ya, karena diantara sifat Allah adalah Al-Kalam. Ya, Allah itu maha, atau Allah itu berbicara. Ya, Allah itu berbicara. Tidak kemudian orang memahami bahwa pembicaraan Allah itu satu makhluk yang terpisah. Tidak, tapi pembicaraan Allah itu bagian dari sifatnya. Sama seperti saya, ketika saya berbicara, apakah antum kemudian memahami bahwa ucapan saya ini satu makhluk yang terpisah dari saya, atau ucapan saya bagian dari diri saya? Tentu ucapan saya bagian dari diri saya. Jadi antara sifat saya berbicara. Maka pembicaraan ini ya tidak kemudian dikatakan sebagai makhluk yang terpisah. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memiliki sifat al-kalam, Allah itu berbicara, dan pembicaraan Allah itu bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Orang-orang yang beralasan bahwa Al-Quran itu makhluk, mereka berdalil dengan ayat ya Allah khalaqa kulla syai', kalau nggak salah bunyinya seperti itu ya. Dan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu selain Allah itu diciptakan, termasuk diantaranya Al-Quran. Padahal tidak demikian. Jadi intinya Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu mengalami fitnah yang besar dalam permasalahan ini. Beliau hidup di zaman Khilafah Abbasiyah, di masanya Khalifah siapa? Al-Ma'mun apa Al-Mu'tasim? Siapa? Al-Ma'mun. Naam. Beliau hidup di masanya Al-Ma'mun, dan Al-Ma'mun itu berhaluan Mu'tazilah. Jadi beliau memaksa rakyatnya, ya, semua penduduk harus mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal itu keras menentang dan menolak, ya, ucapan Al-Quran itu makhluk. Maka kemudian beliau ditangkap, dipenjara, disiksa. Bahkan beliau dicambuk dengan cambukan yang kata sebagian ahli sejarah, kalau cambuk itu dipukulkan ke onta, itu ontanya mati. Ya, cambuk itu kalau dipukulkan ke onta, ontanya mati. Tapi itu kemudian dipukulkan ke Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi beliau bersabar. Ya, beliau bersabar dengan penyiksaan yang dilakukan oleh, ya, Al-Ma'mun. Suatu hari datang, ya, orang-orang kepada beliau, menjenguk beliau dan bertanya kepada beliau, "Ya Imam, hatta mata nasbir?" Wahai Imam, sampai kapan kita bersabar? Sampai kapan kita bersabar dari kekejamannya Al-Ma'mun, dari penyiksaannya Al-Ma'mun kepada kamu? Karena sebenarnya kalau beliau mau, ya beliau tinggal ngomong, ya kita lawan Al-Ma'mun, ya, semua orang akan angkat senjata melawan Al-Ma'mun. Tapi beliau tidak menginginkan hal itu. Apa yang beliau katakan? Beliau katakan, ya ketika beliau ditanya, ya, hatta mata nasbir, hingga kapan kita bersabar? Kata beliau, hatta nastarihu minhu au yustarahu minna, hingga
kita beristirahat dari dia atau dia yang beristirahat dari kita. Artinya kita bersabar sampai kita yang meninggal duluan, sampai dia istirahat dari kita, atau bisa jadi ya dia yang meninggal duluan dan kita beristirahat dari kekejamannya. Maka beliau bersabar, ya beliau bersabar, dan ternyata setelah itu Al-Ma'mun meninggal dan digantikan oleh saudaranya Al-Mu'tasim billah, dan Al-Mu'tasim berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kemudian beliau dibebaskan. Baik, kemudian kita lanjut. Wa qauluhu, adapun sabda beliau, wa sunnati, ya dan sunnahku, hiya ma warada 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw tiqrarin. Yang dimaksud dengan sunnah beliau adalah apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan. Jadi semua perkataan beliau ini disebut sunnah, au fi'lin, atau perbuatan. Misalnya ada sahabat yang menceritakan Rasulullah kalau bangun tidur begini, Rasulullah kalau mau tidur begini, Rasulullah kalau sholat seperti ini. Ya, jadi dia menceritakan perbuatan Rasulullah, maka ini pun bagian dari sunnah. Au tiqrarin, atau ketetapan. Jadi ada satu perbuatan yang dilakukan ya di hadapan Rasulullah dan Rasulullah tidak mengingkari. Maka ketika beliau tidak mengingkari, ini menunjukkan bahwasanya beliau setuju dengan perbuatan tersebut. Ya, atau dalam ta'rif yang lain, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw tiqrarin. Ya, apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, atau perkataan. Dan ini semua ditulis. Ya, semua perkataan beliau atau kebanyakan perkataan beliau itu ditulis. Semua perbuatan beliau ditulis dan diceritakan oleh para sahabat. Ai inni taraktu fikum ba'di ma in tamassaktum bihi ilman wa amalan wa'tiqadan. Maksudnya, aku tinggalkan untuk kalian setelahku, ya, jika kalian berpegang teguh dengannya, ilman, ya, artinya ilmu, artinya kalian belajar, kalian mempelajari Al-Quran, kalian mempelajari As-Sunnah. Wa amalan, kalian mengamalkan. Ya, misalnya dalam Al-Quran kita dilarang untuk meminum minuman keras, kita tidak minum. Kita dilarang untuk melakukan perbuatan dosa, tidak kita lakukan. Dalam As-Sunnah kita diperintahkan seperti ini, kita lakukan. Maka ini namanya mengamalkan. Wa'tiqadan, ya, dan meyakini, ya, meyakini apapun yang datang di dalam Al-Quran dan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Ya, kita meyakini demikian. Kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa nanti setelah kematian itu akan ada surga dan neraka, kita beriman akan ada surga dan neraka. Kalau Allah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa Allah bersemayam di atas arsy, maka kita pun meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Kalau Allah mengatakan Allah punya wajah, ya, atau Allah punya betis, yauma yukshafu an saqim wa yud'auna ila sujudi, dan seterusnya, Allah mengabarkan Allah punya betis, maka kita beriman Allah punya wajah, Allah punya betis, Allah punya kedua tangan, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, maka kita beriman sebagaimana datangnya, ya, sebagaimana datangnya. Tidak boleh kemudian kita benturkan dengan akal, karena kalau dibenturkan dengan akal, ya pasti ada banyak hal yang ditolak. Makanya kelompok-kelompok yang muncul, ya, setelah masanya para sahabat, itu mereka lebih menggunakan akal mereka, ya, Khawarij, Syiah, kemudian setelah itu muncul lagi kelompok-kelompok yang lainnya. Itu mereka lebih menggunakan akal mereka dibandingkan nas Al-Quran dan
as-sunnah. Falan tadhillu abada. Ya. Kemudian kata penulis, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullahi wa sunnati. Wa kaifa yadhillu man tamassaka bihablillahil matin. Ya, bagaimana mungkin orang yang berpegang teguh dengan tali agama Allah yang kuat itu akan tersesat? Wan nurul mubin, dan cahaya yang terang, was siratal mustaqim, dan jalan yang lurus. Wa huwa min indillahil latif biibadihi. Padahal itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut dengan hamba-hambanya. Al khabiru bima yanfa'uhum. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa saja yang bermanfaat bagi mereka, bagi manusia, wa yahdihim, dan apa saja yang dapat memberi petunjuk kepada manusia. Qala ta'ala, Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya, ketahuilah sesungguhnya Allah, ya, yang menciptakan, dialah yang lebih mengetahui, wa huwal latiful khabir. Dan Allah Maha, ya, latif, lembut, dan al-khabir, maha mengetahui. Wa kitabullahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kilahuma wahyun min indillah. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah dua-duanya wahyu. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah dua-duanya wahyu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengucapkan perkataan dari hawa nafsunya. Beliau dibimbing oleh wahyu, sehingga ketika ada kesalahan, ada kekeliruan, beliau langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan beliau itu wahyu. Ya, ucapan beliau itu wahyu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran bersamanya. Jadi Rasulullah diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran, maksudnya adalah As-Sunnah. Dan As-Sunnah ini fungsinya menjelaskan Al-Quran. Karena banyak hukum yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu sifatnya masih umum. Misalnya di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk sholat dan zakat, wa aqimus sholat wa atuz zakat, ya, atau perintah untuk menunaikan haji. Apakah kemudian kita temukan di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat? Tidak pernah kita temukan. Apakah di dalam Al-Quran dijelaskan kalau sholat itu mulai dari takbiratul ihram, nanti ruku, nanti sujud, nanti duduk di antara 2 sujud, ya, kemudian tasyahud, kemudian salam? Tidak kita jumpai di dalam Al-Quran. Kemudian tentang zakat, ya, misalnya zakat kambing berapa persen, berapa ekor, kemudian zakat sapi, zakat unta, zakat pertanian, emas dan perak, tidak disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran, tapi itu semuanya ada di dalam As-Sunnah. Maka Al-Quran itu lebih butuh dengan As-Sunnah, lebih butuh dengan Al-Hadith dibandingkan Al-Hadith butuh dengan Al-Quran. Karena Al-Hadith itu tafsiran lil Quran, ya, Al-Hadith itu menafsirkan Al-Quran, menjelaskan hukum-hukum yang umum, yang global yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ini dijelaskan lebih terperinci oleh Nabi SAW di dalam As-Sunnah. Maka kalau ada yang mengatakan kita hanya beriman dengan Al-Quran, atau kita hanya mengambil Al-Quran dan kita tidak butuh dengan As-Sunnah, maka pastikan kelompok tersebut adalah kelompok yang tersesat. Karena sebenarnya dia sendiri mengingkari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi SAW. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul, terima, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang beliau larang, maka tinggalkan.
Famasdarut talaqqi al-asas fil islami huwa al-kitab was sunnah faqat. Maka masdar at-talaqqi atau al-asas at-talaqqi di dalam Islam itu Al-Quran dan As-Sunnah saja. Sumber hukum kita, sumber agama kita itu Al-Quran dan As-Sunnah. La thalitha lahuma, tidak ada yang ketiga. Ba'idan anil ara dzawil ahwa. Ya, kita jauh dari ra'yunya, pendapatnya ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Wa fi ma'zali an nataj uqulul aqlaniyin al-mutakharrisin. Ya, tidak juga dengan akalnya orang-orang aqlaniyun, ya, orang-orang yang memuja akalnya, yang mana segala sesuatu itu ditimbang dengan akalnya. Kalau masuk akal dia lakukan, dia terima. Kalau tidak masuk akal dia tinggalkan. Bahkan mereka buat kaidah ya, dalam cara beragama mereka, nas Al-Quran dan As-Sunnah itu ditimbang dengan akal, ditimbang dengan akal. Karena mereka mengatakan akal ini menjadi sumber utama di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, akal itu menjadi sumber utama di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ketika ada ayat atau hadis yang bertentangan dengan akal, maka kita kembali kepada akal. Karena akal ini merupakan asas di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, maka kemudian mereka menggunakan akal mereka dan meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kelompok seperti Jahmiyah, kemudian Maturidiyah, kemudian Asy'ariyah, kemudian Mu'tazilah dan yang lainnya, mereka ini disebut dengan kelompok-kelompok aqlaniyun. Ya, kelompok-kelompok yang mendahulukan akal dibandingkan nas. Jadi ketika ada nas yang bertentangan dengan akal, maka nasnya ditolak, akal yang digunakan. Pertanyaannya, akal siapa yang dijadikan standar? Ya, akal siapa yang dijadikan standar? Karena setiap akal, setiap pemikiran itu berbeda-beda. Akal saya dengan akal antum berbeda. Cara kita memahami sesuatu berbeda. Maka akal siapa yang jadi standar? Ya, ini yang kemudian menjadikan mereka banyak menyimpang dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, menyimpang dari jalan yang lurus. Itu karena mereka lebih mendahulukan akal dibandingkan nakal. Wabi mana'ai an kashfi as-sufiyin. Ya, tidak juga dengan kashf, orang-orang sufi. Orang sufi yang mengklaim dia bisa mengetahui hal-hal gaib, kemudian dia mengklaim mengambil ilmu dari Allah secara langsung. Wa tajarib al-harakiyin al-hizbiyin. Ya, tidak juga dengan usaha atau eksperimen yang dilakukan oleh orang-orang harakiyin, orang-orang hizbiyin. Atba subul ahlul kitabaini, pengikut jalannya dua ahlul kitab, al-yahudu wan nasara, yaitu pengikutnya jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena Nabi SAW mengabarkan bahwa umat ini akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu jahru dhabbin la dakhaltumu. Sesungguhnya kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hingga apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan ikut masuk. Qalu al-yahudu wan nasara, qala faman. Maka para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud di sini Yahudi dan Nasrani? Maka beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka.
Wal firaq al-islamiyah qatibatan la tunkiru hadainil aslaini. Kemudian kata penulis, dua kelompok-kelompok di dalam Islam itu tidak mengingkari dua hal ini. Antum lihat sekarang kelompok apa saja ngaku mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Yaqulun nahnu na'tamidu 'ala al-kitab was-sunnah. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Walakinnahum yatala'abuna fihima bi'araihim. Akan tetapi mereka bermain-main dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman mereka. Jadi mereka memahami Al-Quran, mereka memahami As-Sunnah dengan pemahaman mereka, ya, bukan dengan pemahaman yang benar. Wa tahrifihim wa ta'wilihim wa takallufihim fayukhrijuna bi afhamin muhdatsa lil Islam. Ya, mereka kemudian melakukan tahrif, ya, ta'wil, ya, dan keluar dari pemahaman yang benar. Mereka membuat pemahaman-pemahaman yang baru. Fala budda lin najati minal ikhtilafi fid dunya wa minan nari yaumal qiyamati ma'al ikhlas tauhid masdarut talaqqi min tauhid masdarul fahmi. Maka agar kita selamat dari berbagai macam pertentangan di dunia, perbedaan di dunia, serta kita selamat dari neraka kelak pada hari kiamat, selain kita ikhlas, ya, ini pembahasan pertama, ya, ikhlas. Yang kedua, tauhid masdarut talaqqi. Kita mengambil sumber agama kita dari dua sumber, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ditambah satu lagi, tauhid masdarul fahmi. Maka dalam memahami keduanya, kita harus merujuk kepada pemahaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.